Melihat kekuatan Qin Jingyun hampir mencapai alam kesengsaraan tingkat keempat, Li Meiyan dan Ji Meiling mengencangkan cengkeraman mereka. Buka, mereka tidak menyangka bahwa Qin Jingyun sebenarnya menyembunyikan sebagian dari kekuatannya. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka juga melihat ke arah Chen Ping, mengatakan bahwa Chen Ping khawatir. Bagaimanapun, perbedaan kekuatan antara Chen Ping dan Qin Jingyun terlalu besar. Teman kecil Tao ini mungkin akan mendapat masalah sekarang. Membandingkan alam kombinasi dengan alam kesengsaraan, tidak ada peluang untuk menang. Orang Tao ini pasti seorang apoteker. Kemarin dia dikalahkan oleh ahli pengobatan. Sayang sekali dia menghabiskan seluruh waktunya untuk memurnikan obat. Mengerti. Petik 2. Sayang sekali seseorang mengenali identitas Chen Ping. Lagi pula, seorang alkemis tingkat tinggi jarang terjadi, tetapi semua orang tahu bahwa kekuatan seorang alkemis tidak terlalu tinggi. Lagi pula, para alkemis ini terutama fokus pada alkimia dan keterampilan medis. Wah, apakah kamu takut sekarang? Sudah, jika kamu takut, kamu bisa berlutut di tanah dan bersujud padaku. Dengan 3 kepala, aku bisa menghindari pukulan ini. Qin Jingyun memandang Chen Ping dan berkata dengan bangga, alam kesengsaraan tingkat ketiga benar-benar bagus. Aku tidak menyangka pria besar bodoh dari istana Jumanmu. Anda masih bisa berlatih hingga level ini. Chen Ping tersenyum ringan, sama sekali tidak menganggap serius Qin Jingyun. Meskipun kekuatan Qin Jingyun saat ini telah mencapai alam kesengsaraan tingkat ketiga, Chen Ping masih tidak takut. Saya melihat cahaya keemasan di tubuh Chen Ping berkedip, dan kekuatan naga meledak. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan, menghasilkan suara yang memekakkan telinga, seperti sambaran petir. Mendengar suara retakan tulang yang tajam, ekspresi Qin Jingyun berubah drastis, kabut berwarna darah di sekitarnya langsung menghilang, dan dia terbang mundur dalam sekejap. Tubuh besar Qin Jingyun langsung merobohkan rumah-rumah di kedua sisi dan terbang ratusan meter jauhnya. Saat itu berhenti, dan dalam jarak 100 meter, semua rumah runtuh dan berantakan. Melihat pemandangan ini, mata semua orang membelalak dan terdiam. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Chen Ping, seorang biksu di alam fusion, akan menjatuhkan Qin Jingyun, orang kuat di alam kesengsaraan tingkat ketiga. Ini terlalu keterlaluan, terlalu keterlaluan. Dari beberapa murid dari istana Juman bergegas untuk memeriksa Qin Jingyun. Saya melihat lengan Qin Jingyun terkulai lemas, jelas patah. Tubuhnya juga berlumuran darah, cukup untuk melihat betapa kuatnya pukulan Chen Ping. Ji Meiyan dan Ji Meiling membuka mulut mereka dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya. Terutama mata Ji Meiyan yang berkilauan. Dia sudah naksir Chen Ping, tapi sekarang dia melihat sisi pemberani dari Chen Ping. Ji Meiyan tidak bisa menahan kegembiraan batinnya. Ji Meiyan tidak menyadari bahwa cara Ji Meiling, yang berada di sampingnya saat ini, memandang Chen Ping berubah. Mengubah. Di dunia surga dan manusia, yang kuat dihormati. Sekarang Chen Ping, yang berada di alam fusion realm, meninju Qin Jingyun, seorang biksu di alam kesengsaraan, hingga merasa malu, bagaimana mungkin pria seperti itu tidak disukai oleh wanita. Terlebih lagi, Chen Ping juga mengetahui keterampilan medis dan merupakan seorang alkemis tingkat tinggi, bahkan lebih baik dari Yao Zun. Yang paling penting adalah Chen Ping juga mengetahui mantra sihir dan dapat dengan mudah mematahkan formasi ilusi. Pria yang begitu sempurna menjadikan Ji Sisters Meiyan dan Ji Meiling sama-sama terharu. Di dunia dewa dan manusia, tidak ada batasan dan batasan dalam hubungan antara pria dan wanita seperti di dunia sekuler, jika Chen Chen sekarang. Ping mengangguk, saudari Li Meiyan dan Ji Meiling akan mengabdikan diri mereka tanpa ragu-ragu. Semua saudari akan merasa terhormat jika diantar oleh pria kuat seperti Chen Ping. Chen Ping tidak tahu apa yang dipikirkan kedua saudara perempuan itu, tetapi memandang mereka dengan dingin saat mereka ditolong. Qin Jingyun. Wajah Qin Yun sangat jelek. Tuan muda Manyan yang bermartabat, biksu tingkat ketiga di alam kesengsaraan, dipukul oleh Chen Ping. Memalukan sekali jika dipermalukan di depan banyak orang. Nak, tunggu saja aku tidak akan pernah melepaskanmu. Qin Jingyun memelototi Chen Ping dengan tajam, dan kemudian dibantu pergi. Melihat Qin Jingyun pergi, Chen Ping tidak menghentikannya. Bagaimanapun, Chen Ping tidak bisa tinggal lama di kota kuning dan biru ini. Pada saat itu, Qin Jingyun tidak akan dapat menemukannya jika dia ingin mengganggunya.
Dua nona tertua, ayo pergi. Chen Ping melirik Ji Meiyan dan Ji Meiling dan berkata, "Oh, ayo pergi, ayo pergi." Li Meiyan bereaksi dan mengangguk cepat. Ji Meiling memandang Chen Ping dengan kaget, "Tuan Chen, saya benar-benar tidak menyangka Anda begitu kuat dan mampu bertarung melampaui level tersebut. Anda tidak hanya kuat, Anda juga mengetahui keterampilan medis dan dapat membuat ramuan, dan Anda juga tahu cara mematahkan ilusi dan membentuk formasi." Petik 2. Dia benar-benar seorang jenius. Di kota kuning dan biru kita, bahkan di seluruh benua tengah, kita mungkin tidak mampu melakukannya. Cukup untuk menemukan seorang jenius unik seperti Tuan Chen. Adik perempuan, belum lagi benua Zhongyu, bahkan di seluruh surga dan dunia manusia, tidak ada anak muda yang bisa mengikuti. Jika Tuan Chen membandingkan, kata Li Meiyan, kedua saudara perempuan itu merebut Chen Ping, dan mereka sedikit malu untuk memenangkan Chen Ping. Saat mereka bertiga sedang berjalan dan mengobrol, tiba-tiba ada desakan menuju rumah keluarga Ji di kota Huanglan. Nafas surga naik dari tanah dan menyebar seketika, meliputi seluruh kota kuning dan biru. Nafas ini seperti sesuatu yang tiba-tiba meledak dan menyebar ke segala penjuru. Hilang begitu saja, namun saat nafas ini lewat di hadapannya, Chen Ping langsung merasakannya, inilah asal-muasalnya. Kekuatannya, dan itu adalah kekuatan asli Wuzhu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di rumah? Aku juga tidak tahu. Cepat, pulang dan lihat. Ji Meiyan dan Ji Meiling panik dan buru-buru berlari menuju keluarga Ji. Chen Ping juga mengikuti di belakang. Ketika mereka bertiga sampai di rumah Ji, mereka menemukan bahwa rumah Ji sudah dikelilingi orang. Semua orang melihat tanah leluhur keluarga Ji. "Saudaraku, ada apa?" Ji Meiyan melangkah maju dan bertanya pada Ruo Ji Cheng. "Entahlah, mungkin tanah leluhurnya sudah dibuka," kata Ji Cheng. "Tanah leluhur terbuka." Ji Meiyan tertegun, bagaimana mungkin tanah leluhur tidak terbuka secara otomatis setiap 10 tahun sekali? Ya, ini belum genap 10 tahun. Petik 2. Entahlah. Ayah mengikuti paman keduanya dan membawa beberapa tetua ke tanah leluhur untuk memeriksanya. Alangkah baiknya jika tanah leluhur dibuka. Para leluhur pasti sudah merasakan kedatangan saudara keenam dan membukanya, tanah leluhur terlebih dahulu, tanah. Ji Cheng melirik Ji Yun dan berkata, "Saudaraku, apa gunanya membuka tanah leluhur ini?" Ji Yun bertanya dengan bingung. "Saudara keenam, di tanah leluhur ini banyak terdapat harta peninggalan nenek moyang kita, dan banyak juga yang belum dimiliki. Asal, ini adalah sumber daya yang bagus untuk budidaya." Petik 2. Ji Cheng berkata pada Ji Yun. Setelah mendengar ini, Ji Yun berkata dengan sedikit malu, "Tapi aku tidak menyadari permainan ini." "Tidak apa-apa. Apa menurutmu kita telah menyadari bahwa kita tidak bisa menyerap sumber yang tidak ada tuan, tapi kita bisa menyerap nafas lain. Selama kita bisa masuk, itu pasti akan menjadi hal yang hebat. Tanah leluhur ini hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. Aku tidak menyangka akan dibuka lebih awal kali ini. Jika benar-benar dibuka lebih awal, itu membuktikan bahwa kamu sangat beruntung, saudara keenam." Ji Cheng memandang Ji Yun dengan iri dan berkata, "Semua orang menunggu dengan tenang. Belum jelas bagaimana situasi spesifiknya." Tak lama kemudian, Ji Lianjun dan Ji Lianying keluar dari tanah leluhur, disusul keluarga Ji. Beberapa tetua, setiap orang memiliki kebingungan dan keraguan di wajah mereka. "Ayah, bagaimana kabarnya? Apakah tanah leluhur sudah dibuka?" Asteris. Melihat ini, Ji Cheng bergegas dan bertanya. Ji Lianjun mengangguk, "Memang menyala. Kali ini sungguh aneh. Mengapa menyala sebelum waktunya? Apakah sudah aktif? Apakah kamu tidak masuk dan bertanya pada Taizu?" Ji Cheng bertanya. "Omong kosong, kalaupun tanah leluhur dibuka, bolehkah kita masuk? Tapi kamu boleh masuk. Lalu saya akan bertanya pada Taizu apa yang terjadi. Mengapa tanah leluhur tiba-tiba dibuka terlebih dahulu?" Ji Lianjun juga ingin tahu apa yang terjadi, tapi tanah leluhur bukanlah sesuatu yang bisa mereka masuki. Ya, hanya generasi muda dari keluarga Ji yang bisa masuk. "Saudaraku, sekarang tanah leluhur tiba-tiba dibuka, kami belum melakukan persiapan apapun. Saya pikir kami harus kembali. Mari kita bahas siapa yang boleh diizinkan saat ini." Petik 2. Ji Lianying berkata pada Ji Lianjun. Ji Lianjun mengangguk, lalu memerintahkan orang-orang untuk menjaga tanah leluhur, dan semua orang kembali ke aula.
Karena tanah leluhur dibuka terlalu tiba-tiba, tidak ada yang dijadwalkan untuk masuk. Keluarga Ji tidak sendirian di dalam mobil kecil anak Ji Lianjun dan Ji Lianying, mobil kecil keluarga Li. Totalnya ada lusinan orang. Oleh karena itu, setiap kali tanah leluhur dibuka, anggota junior yang masuk ke tanah leluhur akan ditentukan terlebih dahulu, dan tidak bisa semuanya. Masukkan semuanya sekaligus. Tapi pembukaan kali ini terlalu mendadak, jadi kita perlu mendiskusikan siapa yang boleh masuk. Ayah, apa yang harus aku lakukan dengan saudara keenamku? Jika aku membiarkan saudara keenamku masuk, identitasku perlu diungkap. Ji Cheng berbisik di telinga Ji Lianjun. Bagaimanapun, identitas Ji Yun sekarang hanyalah apoteker yang diundang untuk merawat lelaki tua keluarga Ji. Jika Anda ingin memasuki tanah leluhur, Anda harus mengungkapkan identitas Anda. Namun begitu hal itu dipublikasikan, mau tidak mau Ji Yun akan terlibat dalam pertarungan berikutnya antara keluarga Ji dan Ji Lian. Jun tidak ingin Ji Yun mengambil risiko untuk terlibat. Jangan ungkapkan identitas saudara keenammu dulu. Adapun cara memasuki tanah leluhur, aku akan mencari cara. Ji Lianjun memperingatkan Ji Cheng. Ji Cheng mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Chen Ping tidak tahu apa yang dikatakan keluarga Ji di aula, lagi pula, dia bukan anggota keluarga Ji dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan internal keluarga Ji. Tuan Chen, pembukaan tiba-tiba tanah leluhur keluarga Merkuri sebenarnya adalah sebuah kesempatan bagi Anda. Ada asal mula yang tidak memiliki master di dalam. Petik 2, kata Ji Yun di sebelah Chen Ping. Ji Yun dapat melihat bahwa Chen Ping mendambakan tanah leluhur keluarga Ji. Chen Ping tersenyum ringan, ini adalah tanah leluhur keluarga Ji Anda. Orang luar tidak diperbolehkan masuk, tetapi Anda harus bisa masuk. Anda harus memanfaatkan kesempatan kali ini. Tuan Chen, peraturannya juga ditentukan oleh orang-orang. Jika waktunya tiba, saya akan memberitahu paman saya untuk melihat apakah saya boleh mengizinkan Anda masuk. Bagaimanapun, Anda menyelamatkan nyawa kakek. Ji Yun berharap Chen Ping bisa masuk. Ji Yun tahu bahwa Chen Ping pasti akan mendapat banyak manfaat dengan memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Jangan khawatirkan aku, kamu bisa menyesuaikan diri dulu. Saat kakekmu sudah pulih, sudah waktunya kita pergi. Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Chen Ping tersenyum dan menepuk bahu Ji Yun agar Ji Yun tidak mengkhawatirkannya. Namun mata Chen Ping memang penuh kerinduan saat melihat tanah leluhur keluarga Ji, namun ia tidak bisa melepaskan Ji Yun dan memohon pada Ji Lianjun karena dirinya sendiri. Ini adalah aturan keluarganya. Bagaimana bisa Ji Yun begitu saja datang? Itu rusak. Sore harinya, semua orang di keluarga Ji mendiskusikan hasilnya dan memastikan daftar mereka yang memasuki tanah leluhur keluarga Ji. Setelah hari benar-benar gelap, Ji Cheng mengambil satu set pakaian keluarga Ji dan meminta Ji Yun untuk menggantinya. Sepertinya Ji Yun diminta memasuki tanah leluhur atas nama orang lain. Kakak keenam, aku akan memasuki tanah leluhur besok pagi. Aku tidak punya tempat kali ini, jadi aku akan meminta kakak perempuan tertua dan kedua untuk menjagamu. Ingat, kalau bergaul dengan orang banyak, jangan mengekspos diri sendiri. Tapi tidak apa-apa setelah memasuki tanah leluhur. Kamu tidak boleh mengekspos diri sendiri sebelum masuk. Ji Cheng memperingatkan Ji Yun. Saudaraku, aku mengerti. Ji Yun mengangguk, lalu ragu-ragu, lalu membuka mulutnya dan bertanya. Saudaraku, mungkinkah hanya keluarga Ji kita yang bisa memasuki tanah leluhur keluarga Ji kita, dan orang luar tidak diperbolehkan masuk? Dari Asteris, tentu saja, bagaimana orang luar bisa memasuki tanah leluhur keluarga kita? Ji Cheng berkata, lalu menatap Ji Yun dengan ragu, kakak keenam, apakah ada yang salah denganmu? Asteris, oh, tidak apa-apa, Ji Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya.